Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya banggakan tim KKN kelompok 108 AFI Fakultas Usuluddin YN Kudus yang telah melaksanakan KKN IKDR yang dalam kesempatan kali ini akan membawa tema moderasi beragama dalam bentuk video yang akan disebarkan ke masyarakat. Perlu saya sampaikan bahwa moderasi beragama untuk di Indonesia sangat penting karena akhir-akhir ini di beberapa negara Timur Tengah terjadi konfrontasi yang begitu dahsyat, terutama dengan munculnya ISIS yang itu merupakan bentuk radikalisme dalam Islam. Dan itu juga sudah merambet ke Indonesia sehingga banyak kelompok-kelompok yang sudah bisa ditengarai berbau radikalisme dengan bentuk yang bermacam-macam yang intinya menganggap bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tidak Islami, sehingga perlu dasar negara itu dirubah dengan dasar Islam atau khilafah. Nah, itulah bentuk-bentuk radikalisme di Indonesia. Nah, oleh sebab itu tema moderasi beragama ini sangat penting dalam menangkal radikalisme di Indonesia. Dan memang Islam itu sebenarnya suatu agama yang moderat. Ini dilihat dari beberapa ayat yang sangat populer, misalnya ayat dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Allah berfirman, aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat terhadap alam semesta. Alam semesta ini bukan berarti hanya umat manusia, tapi juga manusia dengan segala ras, agama maupun sukunya, tapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, bentuk rahmah itu merupakan indikasi bahwa beragama itu harus moderat, tidak radikal. Karena kalau radikal maka akan membawa berbagai kekerasan, kezaliman dan seterusnya. Oleh sebab itu tema moderasi beragama ini saya anggap tepat untuk dibuat video dan disebarkan ke masyarakat, dan saya harap nanti bisa membawa manfaat, artinya supaya memberikan bimbingan kepada masyarakat di dalam beragama ini perlu beragama yang moderat, tidak radikal, sehingga masyarakat tidak gampang terprovokasi dengan narasi-narasi yang bersifat radikal. Dan saya ucapkan selamat kepada tim KKN 108 AFI untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena radikalisme, teror atas nama surga mengisyaratkan pertanyaan. Apakah agama tidak memberi dampak positif bagi kehidupan? Menarik sepertinya, agama yang digadang sebagai way of life. Bagaimana bisa begitu? Indonesia sendiri sudah banyak fenomena-fenomena ekstremisme yang mengatasnamakan agama, bom Bali, bom gereja Surabaya, dan sebagainya. Bila ditelusuri secara mendalam, ada motif aliran-aliran ekstrim melakukan radikalisme dengan dalih janji-janji surga, membunuh mereka yang dianggap kafir,
Tentu, versi agama seperti itu bukan hanya terjadi pada Islam. Katolisme abad pertengahan juga melakukan berbagai kejahatan mengerikan atas nama surga, melakukan perang kepada sekte Kristen lainnya. Agama yang ditafsir secara ngawur oleh aliran tertentu membuat penganutnya menjadi pembunuh berdarah dingin. Bahkan bukan hanya untuk itu, bermunculan juga monster-monster bertopeng agama untuk melakukan kepentingan politis yang tidak bermoral. Berangkat dari wacana, belum tentu agama bisa menjadikan orang lebih positif pada kehidupan. Namun, setidaknya ada tawaran akan hal itu, adalah filsafat. Khas filsafat adalah mewacanakan agama secara rasional dan bijaksana. Maka yang menarik bagi kebanyakan dari kita-kita yang sangat agamis, uraian filsafat berguna bagi siapa saja dengan agama apa saja untuk memikirkan tentang mengapa kita mesti hidup baik di muka bumi. Nah, itulah salah satu tawaran filsafat, tentunya filsafat agama. Selain itu, kita tetap bisa memegang keyakinan agamis, dan filsafat itu sendiri membantu memperkokoh keyakinan. Sekaligus kita diajak terbuka dan toleran kepada agama-agama. Berkaitan dengan toleran itu sendiri, cocok dan integrasi dengan konsep moderasi agama yang sedang populer saat ini. Ya, moderasi agama. Konsep itu dalam Islam sendiri sudah lama. Namun, pada saat ini ia menjadi populer. Moderasi agama sendiri mempunyai sikap yang terbuka, mempunyai sifat yang toleransi, dan mempunyai sikap yang netral antar agama maupun pada kelompok agama. Dalam artian bagaimana cara kita menyikapi dalam bersikap bijak pada agama. Ada poin penting dan filosofis untuk meraih moderasi beragama. Yang pertama, memahami tuntunan dan tuntutan agama. Yang kedua, sikap rendah hati. Yang ketiga, memahami teks dan interpretasi. Yang keempat, memaknai tantangan kerjasama antar agama. Ya, memahami tuntutan dan tuntunan agama. Memang dalam ajaran agama itu berbeda-beda dalam urusan sehari-hari. Akan tetapi setidaknya kita berpikir mengapa kita mesti hidup baik di muka bumi ini. Dan perlu disadari adalah bahwa sebenarnya dalam fondasi iman kita semua adalah ciptaan Tuhan. Oleh karenanya kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai konsekuensinya kita harus bersikap rendah hati. Segala bentuk kesombongan termasuk menyombong-nyombongkan agama atau membangga-banggakan agama termasuk adalah sebuah properti. Padahal justru menyombong-nyombongkan agama adalah sebuah sikap yang tidak toleran. Demikian pula dengan klaim kebenaran dan tafsir atas teks ajaran agama. Seharusnya seorang juga mesti mencari kebenaran dengan sikap bijak, bukannya dengan fanatisme memaknai teks-teks ajaran agama. Tantangan agama-agama dalam kerjasama adalah dalam membangun masyarakat yang toleran karena monopoli. Klaim kebenaran fanatisme sering memunculkan radikalisme. Namun, bila direfleksikan sebenarnya perdamaian antar umat manusia akan langgeng bila umat manusia terlepas dari agama, suku, budaya, dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Sekiranya penting bagi kita semua
untuk merefleksi agama secara rasional, rendah hati, bijaksana, dan toleran. Dengan demikian, semoga agama-agama memberikan dampak positif bagi kehidupan.